Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para guru, para asatid, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian motivasi dan inspirasi Islam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita dan ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Pada pagi hari ini izinkan saya melanjutkan pada buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan, dan perjalanan kita masih di bab 4, yaitu Revolusi Pola Hati. Di pertemuan awal kita selalu mengingatkan bahwa mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita. Jawabannya adalah karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Tentu takdir yang kita bisa ubah. Jadi kalau ingin mengubah takdir kita, yang diubah adalah polanya, pola hidup. Nah, pola hidup yang mau dirubah ada berapa? Minimal 3 yang utama. Yang pertama, pola pikir. Pola pikir apa saja yang dirubah? Pertama, ubah pola pikir kita. Yang pertama, orientasi hidup kita harus selalu akhirat. Yang kedua, senantiasa berpikir positif atau husnudon. Yang ketiga, berpikir kreatif. Dan yang keempat, berpikir produktif. Lalu yang berikutnya, pola hati. Pola hati meliputi apa saja? Yang utama tentu banyak. Yang pertama adalah beningkan hati kita. Dengan hati yang bening, kita bisa melihat dengan hati kita yang rata-rata orang tidak lihat. Kalau sudah melihat yang rata-rata orang tidak lihat, maka kita mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak mau melakukan. Kalau kita sudah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, maka kita akan menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Ini sudah. Kemudian pola hati yang kedua yang kita dalam perjalanannya adalah pola hati bersyukur. Langkah penting untuk memiliki hati yang sehat, hebat, dan membawa keselamatan atau qalbun salim adalah mengubah pola hati menjadi hati yang pandai bersyukur. Berarti ada nggak hati yang tidak pandai dong? Iya, karena dia nggak latihan, maka disebut pandai bersyukur. Syukur adalah kemampuan, ini saya ulang yang ini penting. Kita perlu melatih hati agar terus meningkatkan rasa syukur. Syukur adalah kemampuan. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung pandai bersyukur.
Sama seperti seseorang yang sekarang pinter olahraga, misalkan bulu tangkis, nggak langsung dia pinter, pasti latihan. Sama orang bisa pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, mereka pun latihan, semua latihan. Nah, bedanya adalah latihan hati. Jadi jangan berpikir orang tiba-tiba pandai bersyukur kalau nggak dia latihan. Jadi kunci dalam hati kita dan pikiran kita, syukur adalah sebuah kemampuan. Karena sebuah kemampuan, maka yang terpenting di sini adalah latihannya. Semua kemampuan manusia diperoleh melalui latihan, atau dalam bahasa pesantren riyadhah, latihan hati. Nanti di ujung pertemuan, mungkin nggak sekarang, langsung ke teknis bagaimana melatih agar hati ini pandai bersyukur. Ini sudah, dan hari ini masuk ke materi baru, yaitu 5 sendi bersyukur. Yang pertama, tunduk pada yang disyukuri. Jadi kalau kita ngomong bersyukur tidak ada 5 sendi ini, maka belum sempurna syukur kita. Yang pertama adalah tunduk pada yang disyukuri. Bukti kesyukuran adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari syukur adalah kufur. Maka dalam ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi lawan dari syukur adalah kufur. Orang yang tidak taat disebut kafir. Oke. Istilah kafir mengandung banyak penjelasan tentunya. Salah satunya adalah tidak mau bersyukur sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan disuruh oleh Allah, suruh bersyukur. Kita lahir nggak bawa apa-apa, kita nggak pesan, nggak apa seperti ini. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, orang yang nggak mau bersyukur disebut kufur atau kafir. Oke, ayatnya mana? Di surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat itu, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, itu ya. Ini hati-hati. Baik. Nah, kekafiran atau kekufuran adalah 2 sifat hati dan perilaku yang dapat mengundang laknat atau siksa Allah. Ini hati-hati. Kan tadi di awal katakan la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita kufur maka mengundang bencana, mengundang azab di sini. Artinya apa? Mengundang laknat atau siksa atau azab, artinya dapat menghilangkan keberuntungan dan keberkahan. Jadi seharusnya dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, ada potensi hati, pikiran, ya, potensi fisik, potensi iman yang lebih tinggi dari kita, lalu nggak disyukuri, ini mengundang laknat, mencelakakan kita. Nah, di surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa? Perbuatannya. Oke. Jadi hati-hati orang-orang atau siapa saja yang hari ini merasa hidupnya kok nggak bahagia, merasa tidak seperti yang diinginkan oleh kita, bukan karena kurang harta, kurang ilmu, kurang sehat. Bisa jadi semua dimiliki kita, sehat punya, rumah ada, makan ada, gitu kan, keluarga ada, tapi satu yang membuat kita nggak bisa bahagia, karena kurang syukur. Kurang syukur, gitu ya. Kalau dikatakan kan banyak orang bisa sukses, kita semua insya Allah ta'ala, tapi belum tentu bahagia. Apa beda sukses dan bahagia? Sukses pada umumnya
bisa meraih apa yang kita ingini, itu sukses. Saya sukses sampai di sini. Tadi berangkat pagi ini, saya berangkat dari rumah, dari Harapan Indah, bukan dari Bogor. Sampai di sini alhamdulillah. Sampai di sini selamat, tidak ada halangan, karena kemarin dalam suatu perjalanan saya mau ke Tanjung Mas Raya, ban mobil saya yang sekarang saya pakai meledak, batal acara. Karena nyari-nyari itu di daerah yang sulit, mau masuk tol padahal tuh batal. Berarti nggak sukses saya. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai di sini. Sukses. Sukses artinya bisa meraih apa yang kita ingini. Contoh, Bapak ketika kuliah cita-citanya saya ingin habis kuliah dapat kerja, Bapak sukses. Pertanyaannya adalah apalah setelah sukses kita bahagia? Belum tentu. Apa bedanya? Kalau sukses itu bisa meraih apa yang kita ingini. Ya. Bahagia mengingini apa yang kita raih, dalam tanda petik mensyukuri. Yuk kita rasakan saat pertama kita tamat kuliah atau tamat sekolah, ingin kerja. Begitu kerja pertama pasti bahagia sekali. Kenapa? Kita baru bisa meraih apa yang kita ingini. Sudah kerja kita nabung, pengen beli rumah gitu kan, atau beli mobil. Begitu beli rumah bahagia sekali karena kita mensyukuri sebelumnya di situ, mengingini apa yang kita raih. Kita ingin punya rumah, tercapai, mengingini, mensyukuri. Jadi kalau yang sukses itu bisa meraih apa yang kita ingini, misalkan ingin kita beli rumah setelah kerja, kebeli itu meraih apa yang kita ingini. Begitu masuk di rumah kita mengingini rumah itu, memang alhamdulillah tadi ngontrak sekarang punya rumah. Tapi bertahan berapa lama? Setelah 6 bulan tetangga udah mulai meningkat. 1 tahun sebelah beli sebelahnya lagi. Kita ngerasa kecil rumah kita, sudah nggak mengingini maka udah nggak bahagia. Karena kita udah ingin yang lain. Oke? Jadi kalau sukses adalah bisa meraih apa yang kita ingini, bahagia bisa mengingini atau mensyukuri apa yang kita raih. Oke? Nah, banyakkan orang karena fokusnya kepada yang lebih lagi, ingin yang lebih lagi, sudah tidak bahagia lagi. Makanya orang kalau udah kerja berapa tahun bukan tambah bahagia, Pak. Karena udah nggak ingin lagi, ingin yang lebih tinggi lagi, ingin yang segitu gambarnya. Nah, kembali di buku ini di halaman 159 digambarkan 12 kaum yang dibinasakan Allah karena kekafiran dan kekufurannya. Gak main-main. Jadi kita belajar dari sejarah yang dicatat oleh Al-Quran, disampaikan kepada orang-orang terdahulu, mereka diazab karena kufur. Masalahnya bukan karena kurang pintar. Jadi nggak usah bangga-bangga amat sekarang ngerasa pintar, ngerasa kaya. Kalau nggak syukur siap-siap. Gambaran kecilnya tadi, dalam hidup kita udah sukses sudah, tapi nggak bahagia. Kenapa? Kurang bersyukur. Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Mereka mengingkari utusan Allah dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Contohnya kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Saya akan ambil beberapa aja lah. Contoh misalkan kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Bayangin Pak, dakwahnya. Jadi setahun berapa? 100 tahun dapat berapa tuh? Masya Allah ta'ala ya, 950 tahun, setahun pun gak dapat satu. Kalau dapat satu dapatnya 1000 kan. Nah, jadi untuk pelajaran kita-kita yang Pak Ketua DKM dan pengurus-pengurus yang lain ya, ngajak orang jamaah memang harus dengan perjuangan yang serius ya, nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Nuh ngajak kaumnya 950 tahun dapatnya berapa? 80. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar termasuk anak dan istri Nuh. Ini ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Nanti dibuka aja. Subhanallah. Jadi kalau hari ini yang kita ditakdirkan kebahagiaan untuk
atau punya semangat untuk mengajak, ya ngajak, selebihnya serahkan kepada Allah ya, nggak usah putus asa. Oke, kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guru yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Ada surat Taubah ayat 70, Al-Qamar ayat 18, Fusilat ayat 13, An-Najm ayat 50, Qaf ayat 13. Cerita tentang Nabi Hud. Berikutnya kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nabi Soleh diberi sebuah mukjizat, seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 80, surat Hud ayat 68, surat Qaf ayat 12. Oke, satu lagi. Kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tidak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 60, An-Naml ayat 54, Al-Hijr ayat 67, Al-Furqan ayat 38, surat Qaf ayat 12. Ini contoh kaum yang kufur. Oke, jadi nggak main-main adanya informasi seperti ini dari Quran. Hendaklah kita memperbaiki diri masing-masing. Hari ini latihan bersyukur, karena syukur adalah sebuah kemampuan, dan sendi syukur yang pertama tunduk pada yang disyukuri. Kita tanya, kita waktu lahir bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Pesen enggak, Allah yang ngasih semuanya. Kalau gitu, hal yang pertama harus tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renung, tadi malam siapa yang berdoa agar tetap bisa bernapas? Ada? Siapa yang tadi malam berdoa agar jantungnya tetap berdetak? Ada? Siapa yang tadi malam berdoa agar aliran darahnya lancar, agar ginjalnya bagus? Enggak. Kita enggak berdoa jadi kasih sama Allah, dijaga betul. Kita insya Allah lah yang paling banyak berdoa rezeki, sehat gitu ya. Tidak ada til. Siapa yang berdoa? Nanti hari ini masih ada terbit matahari. Siapa berdoa hari ini tetap ada angin semilir? Padahal kalau nggak ada angin kayak apa nasib kita? Kita nggak minta dikasih, gitu semuanya. Tapi sayangnya lupa bersyukur, tidak tunduk. Bagian dari taat kepada Allah adalah bersyukur. Jadi syukur bagian amalan ibadah yang harus kita taati. Karena kita nggak pesan, nggak apa, nggak membuat, nggak apa, gitu ya. Yang kedua, setelah kita tunduk, karena yang ngasih nikmat adalah Allah, berarti tunduk kita kepada Allah. Jadi bentuk syukur kita disebut syukur kalau kita tunduk kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang kedua, mencintainya. Jadi setelah kita tunduk kepada Allah dengan segala perintahnya tadi, termasuk perintah bersyukur tadi, maka yang kedua, mencintainya. Untuk bisa terus bersyukur, kita harus terus menanamkan cinta kepada Allah. Layaknya orang sedang jatuh cinta, momen yang paling ditunggu adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Di kalam Al-Quran dikatakan, alladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Jadi di sini nggak ada yang perlu terburu-buru mencari apa. Satu yang kita harus selalu ditunggu adalah perjumpaan dengan Allah. Kapan ya waktu sholat? Kapan ya? Masya Allah. Saya punya sahabat, sama-sama usaha, sama-sama merintis usaha. Di ujung hidupnya Masya Allah bikin iri. Jadi tadinya merasa dia kayak sariawan Pak di lidah itu, ternyata itu kanker Pak. Jadi makin hari makin seluruh lisannya itu nggak bisa makan. Masya Allah ta'ala. Kecil tadi cuma kayak sariawan gitu, dianggap biasa gitu. Datang ke dokter ternyata udah stadium sekian.
yang membuat iri kita. Karena dia selama hidupnya itu berapa menit sebelum adzan udah siap. Jadi bukan adzan, dia menunggu adzan udah di masjid selama sekian tahun, masya Allah taala. Nah menjelang itu masih di alat masih banyak, yang ditanya apa? Sudah asar berapa menit lagi? Kalau atau setelah zuhur. Nanti menjelang maghrib nanya berapa menit lagi? Karena kebiasaannya begitu. Sehingga dalam keadaan begitu menurut istrinya ketika kami takziah gitu, tidak ada sholat yang ditinggalkan sampai meninggalnya. Hatta dalam keadaan yang sangat lemah, udah kurus sekali. Jadi masya Allah taala bikin ngiri ternyata. Jadi tidak ada yang dirisaukan dia kecuali menanti kapan ya ketemu Allah, kapan ya waktu zuhur. Ada seorang nenek zuhurnya jam 12, jam 12 kurang 15 menit udah pakai mukena. Cucunya bertanya, dikira neneknya lilung, "Nek, belum masuk zuhur, kenapa pakai mukena?" Justru belum masuk zuhur, nenek siap-siap untuk sholat. Ini orang beriman, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Layaknya kita cintakan, ingin selalu bertemu. Udah, sekarang kalau bertemu, ingin sebentar apa ingin lama? Ingin lama-lama. Kita sebenarnya cinta nggak sih sama Allah? Dipanggil nunda-nunda, giliran ketemu maunya sebentar, kemudian juga perjumpaannya tidak berkualitas, berjumpa tapi pikirannya kemana? Bagaimana kalau kita ketemu anak-anak kita yang kita cintai, kita sayang mereka, tapi mereka ketemu kita diajak ngobrol, pakai HP, ngobrol ke sana kemari, udah itu pergi, rasanya gimana kita? Nggak enak kan? Nah ini gambaran kita mungkin di hadapan Allah kalau kita nggak menjadi orang yang mencintainya. Jadi sendi syukur mencintainya. Coba lihat sini. Orang yang tidak pandai bersyukur dipastikan lebih mencintai egonya, mencintai hawa nafsunya, mencintai syahwatnya. Dia lebih melihat sisi negatif dari hidup ini hanya berdasarkan perasaan pribadi. Jadi Allah nomor sekian karena dia cintanya kepada syahwat, lagi ngurus dunia, maka ketemu Allah yang penting ketemu. Yang penting udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Bayangkan aja, minimalis sekali. Karena apa? Dia mencintai egonya. Bahkan sebagian orang-orang ini adalah menuhankan hawa nafsunya. Oke. Karena dia nggak bisa melihat. Mestinya kalau ada orang baik kepada bapak, kepada kita, menyiapkan rumah, silakan pakai, nggak usah bayar. Sudah sediakan rumah itu, mau pakai mobil tinggal pakai, disiapkan semuanya. Kayak apa terima kasihnya kita? Syukurnya kita kayak apa? Disuruh ngapain pasti mau. Saatnya setahun, tambah terus lagi, nggak apa-apa nggak bayar. Siapkan makanan sudah ada di situ, apa itu? Gimana kalau kita nempatin ada orang baik kepada kita seperti itu kepada kita? Seandainya ada nyuruh, boleh nih pakai semua ya, tapi tolong jam-jam tertentu ketemu saya. Insya Allah kita patuh tuh. Dikasih fasilitas mobil, fasilitas rumah, mobilnya udah diisi full tank misalkan, pakai semuanya. Tapi syaratnya apa? Sekali ketemu saya 5 kali misalkan, kan tunduk orang. Sayangnya Allah nggak kelihatan di mata orang-orang tidak beriman, yang kurang iman. Sekarang Allah menyediakan semuanya untuk kita. Udara, matahari, semua yang kita inginkan ada. Kenapa kita susah berfokusnya yang keliru? Karena itu jangan terpaku melihat pintu yang tertutup, sebab Tuhan telah membuka pintu lain untuk Anda di tempat yang berbeda. Demikian ungkapan bijak memberi nasihat. Jadi karena kita ada masalah, seakan itu masalah semua. Padahal yang lain enggak, pintu-pintu yang lain kan banyak. Kita mungkin masalah kesehatan, tapi kita masih dikasih nafas, ada iman dan sebagainya. Ini yang membuat kita tidak mencintainya, karena kita melihat masalah yang diujikan Allah kepada kita, dan itu sebenarnya rahmat juga. Oke, dah. Setelah tunduk kepada yang disyukuri, taat ya, mencintainya, mengakui nikmatnya, bukan sombong.
mengakui bahwa nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk bisa bersyukur, kita harus mengakui bahwa semua nikmat yang kita gunakan hari ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kehebatan kita. Korun tidak bisa bersyukur karena merasa hartanya dari hasil jerih payah dan usahanya serta keahliannya. Dalam Quran dikatakan, Al-Qasas ayat 8, "Ola innama uti tuhu ala ilmin indi." Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sombong, ya. Jadi tidak pernah mengakui nikmatnya. Coba yuk kita lihat apa bedanya ketika kita ngejar dunia dengan akhirat atau iman. Perhatikan di sini. Orang-orang ngejar dunia, apakah pasti yang kerja keras lebih sukses? Pasti tidak. Tidak ada jaminan. Kalau ukuran kerja keras, banyak yang lebih keras dari kita. Saya kalau jauh ini ke sini tidak terlalu jauh. Saya kadang-kadang sampai ke Tangerang untuk kuliah subuh, Cikampek sana. Berangkatnya jam 3. Apalagi kalau saya dari Bogor tuh. Berangkat jam segitu, di jalan sudah ketemu orang-orang kerja keras, Pak. Nanti saya pulang malam lagi, masih ada orang-orang itu. Kurang kerja keras apa mereka? Maaf sekali, bukan merendahkan profesi ya. Memang harus menjalani hidup seperti itu. Sebagian orang mengambil barang bekas, itu sudah ada jam 2, jam 3. Atau sebagian, maaf ya, jualan kopi keliling itu di kompleks saya itu 24 jam Pak, pakai sepedanya keliling gitu. Kurang kerja keras apa? Nggak usah sombong-sombong amat yang sekarang kita bisa kaya. Kita kaya karena kita punya Allah yang maha kaya. Allah ngasih, bukan karena kerja keras. Jadi semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya ditakdirkan oleh Allah, diberi waktu oleh Pak Haji Maman dan teman-teman di sini untuk berbagi, bukan karena saya pintar, bukan karena apa. Allah lah memberi kesempatan. Kalau seandainya Bapak tahu aib saya, nggak ada yang mau dengarkan. Alhamdulillah ditutup aib saya. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan, bisa nulis buku. Nggak karena hebat sama sekali, Allah yang ngasih. Jadi nggak usah sombong-sombong amat karena kepintaran kita, karena keahlian kita, seperti itu. Yang pasti adalah urusan iman. Kalau urusan dunia, belum tentu yang kerja keras yang sukses, yang kerja lebih santai yang gagal, enggak gitu. Tapi kalau urusan iman, jelas iman harus diperjuangkan dengan pengorbanan. Enggak bilang santai aja lah, nanti kalau dikasih iman juga nambah. Enggak begitu kalau urusan iman. Iman berbanding lurus dengan pengorbanan. Logikanya saja, mungkin nggak orang yang nggak pernah ngaji lebih beriman daripada orang yang duduk di masjid mengkaji kemudian dekat kepada Allah? Sulit diterima. Jadi urusan dunia boleh berpikir, urusan iman pengorbanan. Itu yang membedakan. Oke, jadi kalau begitu segala nikmat ini bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akui itulah sudah. Ada orang bangga di luar negeri, dokter dia, udah luar negeri terus rancangan begini begitu ya. Sampai di rumah buru-buru udah keluar dari kamar mandi, masih kakinya masih basah, terus lantainya baru pel oleh pembantunya yang kurang bersih, agak licin, terpleset Pak, jatuh ke belakang, gegar otak Pak. Jangankan dokternya, nama sendiri itu udah lupa. Ayah saya habis sholat subuh mau ke pasar orang kampung, bawa kangkung itu pakai keranjang 2 sepeda. Di jalan disenggol oleh orang berangkat kerja buru-buru, keranjangnya pakai motor jatuh, lukanya hampir nggak ada, dibawa ke puskesmas cuma kasih betadin Pak. Saya masih di Jakarta waktu itu, ditelepon adik saya, kemudian dikasih tahu Bapak jatuh, ya udah nggak luka enggak katanya Pak. Ternyata 2 hari bertelepon belum sadar, saya langsung pulang. 15 hari Pak di Hasan Sadikin Bandung itu nggak sadar, begitu sadar lupa semua, kayak di format itu, sama anaknya udah nggak tahu. Terus apa artinya kita punya ilmu yang tinggi kalau Allah
takdirkan seperti itu. Jatuh aja udah selesai. Jadi nggak usah bangga-bangga bahwa kita pintar karena kita ini. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akui itu. Yang rajin olahraga, ya. Saya masih ingat kisah Ustadz Saiful Lurus ini. Dan saya sudah minta izin untuk menyampaikan itu. Beliau, ini saya ulang kisah ini. Lagi naik sepeda sama rombongan, tahu mungkin di antaranya ada yang ikut tuh. Dia cerita apa saya? Sepeda itu naik gunung, terus ada dia menceritakan begini. Dan saya udah minta izin waktu itu. Boleh nggak Ustadz saya sampaikan untuk pelajaran saya? Oh boleh Ustadz. Mudah-mudahan mengalir pahalanya kepada beliau sebagai pelajaran. Dia ada orang usianya mungkin di bawah beliau. Diuji lagi gangguan agak stroke gitu. Ustadz Saiful menyampaikan kepada saya, dia nggak ngomong di lisannya, cuma di hati kerentek sedikit. Makanya lo olahraga kayak gua. Nggak ngomong, kecil di sana itu pun, iya bisik dikit. Makanya lo olahraga kayak gua nih. Gitu. Besoknya dia kena stroke. Iya Pak, waktu itu. Nah setelah sembuh ngobrol. Awal mulai gimana Pak? Begini Pak, gini Ustadz sama saya bilang gitu kan. Kalau maksiat yang kelihatan seperti mencuri kelihatan. Ini kalau maksiat hati-hati Ustaz. Saya kerentek kecil itu, makanya lo katanya gitu kan. Dalam tanda petik lah begitu bahasanya gitu kan. Dapat. Emang karena sehat karena olahraga? Bukan, karena Allah mengasihi kita. Ya olahraga mah ibadah aja kepada Allah, karena dikasih tubuh suruh dirawat itu ibadah. Bahwa kemudian sehat adalah anugerah. Jadi bukan karena kita olahraga semata-mata. Jadi jangan bersandar kepada asbab lah kesimpulannya. Ini saya minta izin beliau karena menarik juga nih materi. Hati-hati Bapak, jangan ngerasa begini. Ada orang miskin makanya kerja keras kayak gua. Nah kalau nanti kita kayak orang tadi yang jatuh, habis. Atau mungkin kata diuji. Oke, jadi sendi yang ketiga adalah mengakui nikmatnya. Oke, sendi yang keempat, memujinya. Sering-sering berzikir dengan kalimat thayyibah adalah bentuk nyata dari usaha kita untuk terus bersyukur. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ahabul kalami ilalai arba'un, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la yaduruka bi ayhinna bada'ta. Oke. Ada 4 ucapan yang paling disukai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allah akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai, bebas mulainya. Jadi ini bagian dari mengucap syukur. Terima kasihlah begitu. Jadi bukan terima kasih doang. Kita udah terima kasih masih ditambah. Bagaimana dagangnya Pak hari ini? Alhamdulillah sih. Ini syukur nggak sih? Gimana Pak keadaan badan sehat Pak? Alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah sajalah begitu ya. Alhamdulillah, nggak usah tambah sih, itu menunjukkan apa? Nggak syukur sebetulnya gitu. Dapatnya kecil gitu ya, sehat tapi masih ada sakit-sakit sedikit gitulah kurang lebih ya. Sudahlah alhamdulillah gitu ya. Oke. Yang kelima, sendi syukur yang kelima, tidak menggunakan nikmat untuk yang tidak dicintainya. Kalau tadi gambarkan ada orang ngasih kita mobil, tolong ya dipakai yang baik-baik, jangan untuk nakal gitu misalkan. Sama. Ya. Bersyukur adalah menggunakan nikmat seperti yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Begitu nikmat disalahgunakan seseorang, maka cepat atau lambat nikmat itu akan berubah menjadi petaka. Punya ilmu untuk minterin orang, ya celakalah kita ya. Punya badan fisik untuk jahatin orang, padahal itu karunia Allah. Berarti tidak seperti yang diinginkan. Tangan kita untuk apa? Ya digunakanlah untuk itu. Ya baik, ini sudah. Jadi ada 5 sendi kita disebut bersyukur. Nggak cukup mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ini nomor 4 Pak. Pertama, tunduk pada yang disyukuri, taat kepada Allah. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, mengakui itu nikmat dari Allah semata. Keempat, baru memujinya. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat yang tidak dicintainya. Ada di halaman 150 di buku ini. Lalu sebelum sampai kepada teknis, saya ingin membongkar dulu apa yang membuat banyak orang gagal bersyukur.
Jadi selalu ya di buku-buku saya dari buku 1 sampai 8 yang sudah ditulis, sekarang lagi nulis buku yang ke-9, polanya sama, mendiagnosis dulu baru mengobati. Diagnosis. Sekarang mau diagnosis, sebelum nanti diobati gimana cara bersyukurnya. Diagnosis apa? Apa yang membuat banyak orang gagal bersyukur? Katanya kan gampang syukur, orang kita nggak pesan, dikasih, semuanya tersedia dari Allah, kok susah bersyukur? Apa sebabnya? Meski bersyukur itu bisa dilakukan oleh semua orang, dan bersyukur juga sangat diharapkan oleh semua orang, tapi dalam pelaksanaannya justru hanya sedikit orang yang mampu bersyukur. Saya tanya kurang lebih, walaupun orang jarang ngaji, ngerti nggak kalau syukur akan ditambah nikmat? Saya punya teman bukan agama kita, Pak, ngerti dalil tadi, Pak, fasih, ngomong hablum minas fasih, hablum minallah fasih, masya Allah. Saya juga bingung, saking populernya, la in syakartum la azidan lakum. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmat, tahu semuanya. Oh, nikmat Allah begini, tambah nikmat begini, tahu semua. Jangankan kita yang ngaji, yang nggak ngaji tahu itu dalil itu. Kenapa? MC itu kalau dalam pembukaan sering ngucapin apa? Ngajak bersyukur. Ayatnya tadi kan saking populernya gitu. Tapi masalah kemudian muncul, kenapa kalau sudah segitu sering dikupas tentang syukur, nasihat guru, nasihat orang tua, kemudian banyak orang yang justru tidak bersyukur. Dalam Quran katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, surat Saba ayat 13. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sedikit yang pandai bersyukur. Kenapa? Nah, gagal bersyukur salah satu sebab penting yang membuat banyak orang gagal untuk bersyukur adalah membiarkan mata pikiran dan mata hatinya tertuju entah dengan sengaja atau tidak satu pada hal-hal yang negatif. Jadi yang membuat kita bersyukur bukan kurang nikmat, fokusnya kita fokus kepada yang kita tidak miliki. Lihat contoh nih, dia pernah di bab awal dulu pernah ketika pola pikir, saya ulang di sini. Bapak lihat gambar di atas, ke depan. Kalau ada gelas ini diisi seperti yang digambar itu, kalau ditanya jawabannya benar semua. Ini gelas setengah kosong apa setengah isi? Kalau saya mengatakan setengah kosong boleh nggak? Gelas tadi boleh, setengah isi boleh. Jadi secara bahasa nggak ada yang salah. Memang itu di tengah-tengah. Apa yang membedakan? Kalau Bapak fokusnya ke atas yang kosong, Bapak akan mengatakan apa? Setengah kosong. Kalau Bapak fokusnya kepada yang penuh di bawah, mengatakan apa? Setengah isi. Kalau begitu dalam bahasa nggak ada yang salah. Mau nyebut kalau di seminar ribut itu setengah kosong, setengah isi. Ngapain berantem? Tergantung fokus kita. Sama dalam hidup kita. Kalau fokus kita kepada yang nggak punya, ya kita miskin. Karena kita ngelihat yang kita tidak punya. Ada anak minta sepatu kepada bapaknya yang harganya mahal sekali, belasan juta. Anaknya ber-SMP, bapaknya nggak ngasih lah. Dia bilang apa? Teman-teman saya begitu semua. Ada anak itu marah, kabur dia. Ketika kabur di tengah jalan ketemu anak yang seusia dia, nggak punya kaki. Jangankan sepatu, kaki aja nggak punya. Merenung, saya marah, pengen punya sepatu yang mahal. Sementara teman saya sama-sama anak seusia saya nggak punya kaki, walaupun dia punya sepatu, nggak makainya di mana? Tertunduk karena anak agak soleh, pulang menangis. Kalau begitu, yang mahal sepatunya apa kakinya? Oke, kakinya kan? Oke. Zaman kemarin yang ada kerusuhan belum lama itu kan ada rumah yang dijarah itu, ada jam yang harganya berapa miliar, Pak? Dengar itu di daerah Tanjung Priok tuh? Dengar itu nggak beritanya? Oke. Saya nggak ngebayangin tuh jam sampai miliaran begitu, nggak kebayang aja sama saya. Masya Allah Taala ya. Sekarang apalah artinya jam, katakanlah 2 miliar harga jam. Kalau nggak punya tangan dipakai di mana? Ini jam tangan.
harganya 2 miliar. Kita nggak punya tangan, dipakai di mana? Digantung di sini. Kalau gitu yang mahal jamnya apa tangannya? Fokusnya di situ. Ya, saya alhamdulillah nih Pak, Bapak mau minjem boleh nih jam saya 65.000 Pak. Jam 65.000 dengan 2 miliar sama nggak? Atur jam 5-nya, jam 4-nya sama nggak? Nah, okay. Nah, kita sering heboh. Oke, kacamata itu, Masya Allah, ada kacamata sampai belasan juta, sampai kumaha tuh ya. Kita main 25.000 aja gitu ya. Masya Allah. Sekarang punya kacamata, tapi nggak ada daun telinganya, nempel di mana tuh kacamata? Apa yang mahal sekarang? Oke, kalau begitu, kalau kita dalam hidup susah bersyukur bukan karena nikmat yang ada di kita, salah fokus. Fokusnya kepada yang kosong. Jadi kalau dalam ilustrasi ini fokusnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas, ngelihat yang kosong. Kita seakan nggak punya lagi. Oke, nih lihat masalah. Tangkai itu penuh duri walau ada kembang. Karena fokusnya kemana? Ke duri. Boleh juga dong, tangkai itu penuh kembang walau ada duri. Hidup kan begitu. Menghidup ada masalah toh enggak dong. Kita ada nikmat, bisa melihat, bisa bernapas. Tapi yang dilihat bukan gitu. Masalahnya padahal cuma masalah misalkan sakit lah gigi gitu. Fokusnya ke gigi aja lagi sakit. Nikmat yang lain hilang. Jadi kalau gitu gagal bersyukur karena satu, salah fokus. Makanya kata Rasul, melihatlah yang di bawahmu, jangan melihat yang di atasmu. Yang punya sepeda, yang lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki bisa ngelihat yang gak punya kaki. Nah, kita punya motor, ngelihatnya mobil. Menderitalah kita, mobil kita biasa ngelihat mobil yang harganya miliaran. Menderita terus kita. Kenapa? Salah fokus. Ini pertama, hati-hati fokus kita, arahkan kemana. Yang kedua, fokus pada kelemahan bukan pada kekuatan kita. Ya kalau kita nurutin kayak saya, ya Masya Allah kekurangannya banyak. Kenapa nggak fokus kepada kelebihan Allah yang diberikan kepada kita? Saya misalkan nggak bisa ini, nggak bisa itu, padahal ada yang bisa. Fokus kepada kita punya ini, punya itu. Fokus kepada yang kita nggak memiliki dan sebagainya. Dan yang keempat, fokus pada musibah atau ujian bukan pada nikmat. Akhirnya Pak, karena fokusnya kepada ujian bukan pada nikmat, merasa nggak punya apa-apa lagi. Contoh kalau orang bangkrut misalkan, ya kayak waktu tahun 2004 kalau saya nurutin hawa nafsu, rasanya nggak punya apa-apa lagi. Tapi begitu ketemu Pak Kiai, sadar sesadar-sadarnya. Mat, kamu ke rumah kesini naik apa? Kan saya cerita, Pak Kiai saya lagi bangkrut, usahanya gini, punya utang, rumah aja tinggal disita, udah tulis rumah ini dilelang, kayak apa tuh rasanya. Saya ngerasa udah gak punya apa-apa lagi. Datang ke Pak Kiai, disampaikan, kamu naik apa sini? Naik angkot. Terus enggak, bukan itu maksud saya, dari angkot ke sini kan jalan kaki. Oh alhamdulillah masih punya kaki. Alhamdulillah Pak Kiai. Saya nggak sadar lagi dipancing. Kamu lagi butuh modal. Iya, kalau kaki kamu dijual 10 miliar dikasih nggak? Kakinya dijual gitu. Kan 2 ini, diambil 1. Mungkin orang butuh kaki kamu itu 5 miliar dikasih nggak? Enggak Pak Kiai. Kalau dua-duanya apalagi? Tuh, kaya dong kamu, kaki aja udah 10 miliar nggak dikasih. Nah, terus kamu masih kesini apa? Dituntun apa sendiri? Sendirilah Pak. Berarti masih bisa ngelihat mata? Masih ngelihat saya? Ya jelas Pak Kiai. Oke, berarti mata kamu lengkap 2 ya. Ya kalau diambil 1 congkel tuh 5 miliar dikasih nggak? Ya nambah modal gitu kan, dicongkel 1 gitu. Enggak Pak Kiai. Udah cukup Pak Kiai, udah kaya lah saya, kaya udah dah. Nanti tanyain lagi punya jantung nggak, punya hati nggak? Terus apa lagi Pak? Kenapa? Saat itu fokus saya kepada usaha saya. Jadi orang merasa nggak punya apa-apa. Belum lagi kepada nikmat yang sangat besar, yaitu iman. Mari kita lihat sini. Ternyata ujian yang dikasih ke kita tadi, kayak saya waktu itu 2004, saya nggak menjadi kenaik truk, sebagai cara Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Di sisi Allah, keimanan orang-orang beriman itu nilainya sangat tinggi Pak. Mahal harganya dan tidak ada nilai yang sebanding dengan itu. Jadi kalau kita lagi galau, kita lihat ke kita, di samping kita ada organ yang masih lengkap. Ingat, masih ada iman yang nilainya sangat tinggi. Contoh di sini, Allah menyampaikan di surat At-Taubah 111, Innallaha ashtara
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi yang dibeli itu bukan hartanya sebetulnya, imannya, karena dia Allah membeli harta di sini, diri, kemudian apa lagi? Dengan memberikan apa? Surga. Nah, mari kita lihat. Kalau begitu, jiwa dan harta orang mukmin itu akan ditukar dengan surga, dibarter lah. Zaman dulu kan sebelum ada uang, petani bawa singkong, ingin telur, barter dengan telur. Ada nelayan bawa ikan, ingin beras, ikannya ditukar dengan beras. Nah, sekarang jiwa dan harta orang mukmin akan ditukar dengan apa? Surga. Berarti apa yang ditukar? Iman dibarter dengan surga. Lalu sekarang berapa nilai surga kalau ditongolkan gitu ya? Nggak mungkin bisa, tapi sebagai gambaran di sini katakan berapa uang yang harus dikumpulkan untuk menawar jannah atau surga? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falayuq bala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa malahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Katanya, orang kafir mati dalam kekafiran, ada iman enggak? Coba renung. Ini orang kafir mati pun dalam keadaan kafir, ada iman enggak? Enggak ada. Nah, karena untuk masuk surga itu tiketnya iman, dia enggak betah di surga tuh si kafir, di neraka. Jadi untuk masuk surga tiketnya adalah iman. Karena dia enggak iman, boleh enggak masuk surga? Enggak. Dia tempatnya di mana? Neraka. Enggak betah di neraka, Pak. Terus matur sama Allah. Allah boleh enggak saya masuk surga? Saya nebus dengan emas sepenuh bumi. Dikasih enggak? Enggak. Kalau begitu iman yang ada di kita nilainya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Jadi kalau harus kita mensyukuri, fokus kepada iman saja, kita bersyukur. Coba di sini siapa yang punya emas 1 kilo? Ditaruhnya di mana? Saya untuk ketemu emas bapak yang 1 kilo 7 pintu saya udah hitung, Pak. Pintu gerbang komplek, pintu klaster. Oke, masuk klaster udah. Masuk rumah bapak ada pagar, masuk pagar belum punya pintu rumah. Masuk pintu rumah udah 4 nih. Apa emasnya di ruang tamu? 1 kilo di ruang tamu? Nggak mungkin. Di kamar, buka pintu kamar, apa di tempat tidur? Enggak juga. Terus dibuka lemari, apa dicampur dengan baju di lemari? Enggak juga, ada berangkas, Pak. Minimal 7 pintu tuh. Untuk ngambil emas yang berapa? 1 kilo, itu pun kalau punya. Dijaga emas 1 kilo, Pak. Kita punya iman, harganya lebih mahal dari apa? Emas sepenuh bumi, Pak. Nggak main-main. Tapi sebagian kita nggak menjaga. Sakit sedikit diukir dengan musyrik. Tuh ada ponari dulu di Jawa Timur tuh. Habis tuh orang-orang sakit sedikit tuh, musyrik. Ada juga di Jawa Barat beberapa tempat tuh sempat diberitakan tuh, tukar, murtad, gak jaga iman. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan apapun selama masih ada iman, artinya apa? Kita fokus, kita ada nikmat yang patut disyukuri. Oke, karena ini dagang, saya teruskan dikit ya. Ini dagang. Bapak tahu nggak kalau nilai sesuatu kan harus ada gambaran. Kayak apa sih emas sepenuh bumi? Saya buka di internet ini, Pak. Saya hitung massa buminya aja deh. Massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Diketik kalkulator error, Pak. Gimana ngitungnya tuh sok, atau yang orang ngerti fisika atau matematika? Saya nggak bisa ngitung. Artinya banyak sekali itu massa bumi. Ya. Itu nggak bisa nebus menggantikan iman, Pak. Jangan main-main, Pak. Apa poin yang harus kita ingat? Pertama, jaga iman kita. Yang kedua, syukuri betul. Kalaupun kita merasa nggak punya apa-apa, fokusnya nilai iman kita lebih mahal dari itu. Nah, orang kafir itu nego. Ya udah deh, kalau nggak boleh tebus dengan iman, karena dulu raja nggak boleh tebus dengan emas. Dulu saya raja, saya tebus dengan seluruh manusia. Lihat di Quran surat Al-Ma'arij ayat 11-15. Sedangkan mereka saling melihat.
Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum famili yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya, sekali-kali tidak dapat. Jadi bayangkan nilai iman kita ditebus dengan emas 10 bumi nggak bisa. Dengan isi manusia semua ini, seluruh manusia bumi nggak bisa Pak, satu iman kita. Kayak apa itu nilai iman kita? Sekarang digabung deh. Bagaimana kalau ditebus dengan seluruh isi bumi, manusianya kayak emasnya, peraknya. Lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 36 sampai 37. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak diterima dari mereka dan mereka berada azab yang pedih. Kalau gitu gimana kita nggak bersyukur Pak? Belum tubuh kita, jantung kita, belum ada nikmat yang mahal sekali, nikmat iman. Oke, jadi bersyukur sekali karena nggak semua orang tidak semua orang beriman. Udah ada yang beriman, ada imannya kuat, ada imannya yang lemah. Kita buat dengan ngaji, dengan belajar motivasi agar iman kita semakin kuat. Jadi bersyukur tidak sesederhana yang sebagian orang, udahlah nanti juga bisa bersyukur. Ternyata enggak Pak. Ini udah berapa pertemuan ngomong syukur belum selesai Pak. Ya, karena kita ingin pandai bersyukur. Kalau mau pandai berarti harus belajar tentang syukur nggak pernah, ingin pandai bersyukur. Bapak nggak pernah kursus bahasa Arab, ingin pandai bahasa Arab, kira-kira bisa nggak? Enggak lah. Jika fokus kita pada kekurangan, maka segala kekurangan justru akan kita tarik pada kehidupan kita. Ini hukum alamnya. Jika fokus pikiran kita untuk yang terbaik, maka yang datang di kehidupan kita pun adalah yang terbaik. Ya, baik. Allah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, tidak bisa menghitunglah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu bukan karena kita bahagia lalu kita bersyukur, tapi karena bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Hitung coba, iman mahal bahagia, kita sehat bahagia, kita punya kaki bahagia, karena kita bersyukur menjadi bahagia. Jadi bukan karena kita banyak nikmat baru bersyukur, tapi karena kita bersyukur insya Allah membuat kita bahagia. Jangan dibalik-balik. Kita bisa bersyukur karena bahagia, bukan karena kita bersyukur kita bahagia, bukan karena kita bahagia baru kita bersyukur. Oke, karena itu tanyakanlah 3 hal. Apa yang bisa saya syukuri dari satu kejadian yang menimpa saya? Kayak saya kemarin bannya pecah, saya syukur, alhamdulillah pecahnya nggak di jalan tol, alhamdulillah ada teman Pak supir, misalnya seperti itu. Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian tersebut? Misalkan, oh besok lagi kalau bannya sudah gundul ya diganti toh, ini nunda-nunda. Udah dikasih tahu sama Pak supir, Pak Ustadz ini kayaknya udah saatnya ganti, nanti dulu dah. Nah, kasihlah sama Allah meledak gitu kan. Alhamdulillah yang meledak cuma bannya gitu kan. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya lakukan agar keadaan ini bisa lebih baik? Ini hal untuk terapi awal. Nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bicara. Ingat, masalah sebesar apapun yang Allah berikan pasti lebih kecil dibanding nikmat yang Allah berikan. Kita punya masalah apapun dibanding nikmat Allah nggak ada apa-apanya. Oke? Meski problem di dunia sangat banyak, tapi solusi yang disediakan Allah jauh lebih banyak. Ingat itu. Kita ngerasa problem kita banyak, Allah mah segalanya, pasti solusinya lebih banyak. Coba di Al-Isra, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Abu Qatadah mengatakan tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Jadi kalau kita ada masalah jangan takut, solusinya jauh lebih banyak daripada masalah. Hanya saja seringkali solusi tersebut tersembunyi dan baru ditemukan dengan pikiran kreatif dan hati yang banyak bersyukur. Jadi syukur terhadap nikmat yang Allah
Berikan kepada dia, fokus kepada syukur, mengundang nikmat yang lain, janji Allah. Jadi mengundang solusi. Karena kenapa kita ketika masalah menjadi masalah tambah banyak? Karena fokus kita masalah, mempermasalahkan masalah, ujungnya menjadi sumber masalah. Coba dibalik, fokusnya kepada Allah. Ketika ada masalah, cari pesan cintanya. Kenapa ada masalah ini? Cari hikmahnya. Baik, hari ini saya cukupkan. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bicara solusi 4M untuk lebih bisa bersyukur. Mengingat, menggunakan, menjaga, dan mengalahkan. Ini aplikasinya. Jadi kalau sekarang teori-teori dasarnya, kemudian udah menterapi, sudah diterapi kita, kenapa kita gagal bersyukur? Salah fokus, kurang lebih begitulah. Kalau kita balik fokus kepada yang kita punya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau yang ada yang salah itu murni dari saya. Jadi ambil yang datang dari Allah. Untuk menambah berkah ini, kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Pak Haji makasih ya nemenin saya.